Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Surya Pertama dengan NPM 2022-11090. Di sini saya akan melaksanakan tugas saya pada mata kuliah pemodelan, eh, pada mata kuliah pemrograman visual. Nah, mata kuliah ini diampu oleh Ibu Septa Cahyani, yang dimana tugas yang diberikan itu adalah memilih 5 soal yang disediakan. Nah, di antara 5 soal yang disediakan ini saya memilih soal 1, soal 8, soal 12, 13, dan juga 14. Nah, tiap-tiap soal ini memiliki poinnya masing-masing. Di sini kalau dikalkulasikan saya lebih dari 100 poin. Kemudian baiklah langsung saja masuk ke bagaimana atau presentasi cara kerja atau membuatnya. Yang pertama itu adalah dari setiap soal yang disediakan itu kita lihat dulu. Nah, misalkan pada pertanyaan kalkulator BMI, yaitu soal ke-8, di sini buatlah program yang menerima berat badan dan tinggi badan dari pengguna, kemudian menghitung dan menampilkan BMI serta kategorinya kurus, normal, gemuk, dan obesitas. Nah, di sini juga dikasih clue, yaitu gunakan rumus BMI, berat dibagi tinggi dibagi 100 pangkat 2 atau kuadrat. Nah, sebelum kita masuk ngoding, kita harus paham dulu apa yang menjadi problem di sini. Nah, problem di sini itu kan kita ingin membuat sebuah kalkulator untuk menghitung berat massa indeks seorang gitu. Nah, untuk mencapainya di sini kita bisa baca yang pertama itu adalah buatlah program yang menerima. Nah, menerima ini merupakan clue menunjukkan bahwa kita harus mendapatkan data tersebut. Nah, menerima berat badan berarti kita harus mendapatkan data berat badan dan juga tinggi badan. Nah, berarti kita perlu 2 data yang diambil dari pengguna. Nah, setelah kita mendapatkan 2 data itu, kita diminta untuk menghitung, kemudian menampilkan BMI-nya. Nah, setelah BMI-nya ditampilkan, kita juga diminta untuk menyet mensertakan kategorinya, yaitu kurus, normal, gemuk, obesitas. Nah, ini bisa kita gunakan conditional if else atau switch gitu. Nah, kita coba masuk ke bagian kodenya. Nah, di sini kita menggunakan Visual Basic yaitu VB Form.net. Kita masuk ke bagian kalkulator BMI. Nah, ini soal ke-8 BMI. Tadi kita membutuhkan 2 data yang perlu dimasukkan yaitu berat dan juga tinggi. Nah, sini untuk teks ini merupakan label ya. Bisa dicari di toolbox. Namanya itu adalah label ya. Nah, teman-teman bisa tinggal ganti aja propertinya gitu. Nah, kita di sini sudah ada 2 input dan juga ada 1 button. Nah, button inilah yang menjadi trigger ketika kapan program itu dijalankan. Nah, kita masuk ke dalam kode. Nah, untuk saya izin dulu. Oke. Nah, di sini bagaimana kita mendapatkan data dari user, yaitu berat badan dan tinggi. Nah, di Visual Basic kita menerapkan variabelnya itu menggunakan dim. Nah, setelah dim kita beri nama variabelnya, kemudian tipe datanya. Nah, untuk tinggi itu saya terapkan as integer, kemudian berat adalah as integer. Kemudian yang paling benar itu adalah double ya seharusnya. Coba kita ganti langsung. Nah, oke. Setelah tinggi dan berat badan kita dapatkan, nah kita dapatkan dari mana? Kita kan memiliki 2 form ya. Nah, 2 form ini tempat kita mengambil datanya. Nah, kedua form ini memiliki label tersendiri atau name-nya. Nah, kita kostum di sini untuk berat yaitu TB berat soal, kemudian TB tinggi soal untuk bagian tinggi. Nah, apa maksud TB? TB itu adalah text box. Nah, text box itu tempat inputnya. Nah, ini teman-teman bisa modif sendiri ya, modifikasi gitu sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya itu setelah kita dapatkan bagian dari text box itu kan datanya yang dimasukkan dari user itu kita ambil dari teks. Nah, jadi teman-teman tinggal tambah aja teks di sini di ujung.
Kemudian kita kan menghitung BMI ya. Nah, berarti kalau kita menghitung BMI, kita harus ada variabel BMI. Nah, BMI di sini hasilnya itu bisa double. Kenapa double? Karena bisa aja hasilnya itu koma gitu kan. Jadi agak lebih akurat dikit daripada integer. Nah, kemudian BMI rumusnya adalah berat dibagi, nah, seperti clue tadi yang diberikan. Nah, BMI itu berat dibagi tinggi dibagi 100 kuadrat. Nah, di sini sudah kita terapkan. Nah, setelah diterapkan, sebenarnya bisa saja langsung ditampilkan ya. Nah, saya menyampaikannya menggunakan message box. Message box ini nanti akan menampilkan UI lagi, UI baru, yang di mana menampilkan pesan ini. Nah, gitu. Nah, selanjutnya kita sudah berhasil nih bikin untuk BMI-nya. Nah, untuk BMI di sini kan sudah kita terapkan rumusnya. Selanjutnya kita terapkan bagian kategorinya, kurus, normal, gemuk, obesitas. Nah, di sini saya menggunakan Google ya untuk mencari bagaimana ini tipe-tipenya ini untuk kurus, kemudian untuk normal, gemuk, dan lain sebagainya. Nah, kita gunakan if else seperti biasa. Nah, selanjutnya ketika sudah selesai, kita di sini tinggal tampilkan aja hasilnya. Saya menggunakan match round BMI, 2. Nah, ini maksudnya dua angka di belakang koma. Jadi hasilnya nggak terlalu banyak ya. Nanti di belakang misalkan karena ini double gitu. Oke, selanjutnya eh oh ya kita melangkah soal satu ya. Nah, mari kita ke soal satu dulu. Nah, soal satu itu menentukan bilangan ganjil dan genap. Nah, cara menentukannya ini sendiri sudah dikasih clue. Yang pertama itu, nah, coba saya lihat. Nah, ini. Nah, tentunya gunakan operator modulus. Nah, jadi kalau suatu bilangan dibagi dengan, misal suatu bilangan dibagi kemudian menghasilkan hasil, itu ganjil. Kemudian jika menghasilkan hasil selain dari nol itu ganjil. Nah, jika suatu bilangan dimodulus tapi hasilnya nol, nah itu genap. Nah, mari kita coba. Sini seperti biasa ya, seperti yang di soal 8. Soal satu ada input box, text box maksudnya, kemudian submit button. Nah, teman-teman perlu diperhatikan ya untuk nama-nama variabelnya ini perlu berbeda. Kenapa berbeda? Karena sifatnya berbeda juga. Misal submit button ini untuk menghitung masukkan angka. Nah, teman-teman juga harus memanggil di text box ini di submit button button yang bersangkutan gitu. Nah, jadi enggak apa ya sebenarnya? Enggak kacau lah istilahnya itu mungkin ya. Jadi kalau misal tekan submit ini, tapi malah mengambil data yang di sini, padahal seharusnya kan data ini yang diambil, data yang ada di box ini. Nah, jadi teman-teman penamaannya harus hati-hati. Mari kita ke submit button. Nah, di sini sudah ada kodenya, cukup simpel ya. Jika nilainya mod 2, nah mod ini maksudnya modulus 2. Nah, jika nilai nilai dibagi 2, hasilnya itu adalah 0, maka bernilai genap. Nah, jika hasil dibagi 2 ini tidak sama dengan 0, di sini kita tandai dengan else, selain dari 0 maksudnya. Nah, maka itu bernilai ganjil. Oke, lanjut. Soal ke-12 yaitu kategori usia. Untuk kategori usia, nah, salah. Nah, di kategori usia ini ada 4 macam ya. Ada anak-anak, remaja, dewasa, lansia dengan rentang 13 sampai 19, 29, dan 60. Nah, di sini ini sama ya seperti nomor satu. Kita lihat langsung saja. Nah, kita panggil dulu, eh, maksudnya kita inisialisasi dulu variabelnya, kemudian kita isi variabelnya dengan teks atau inputan user dengan text box tadi. Kemudian kita terapkan operasi pengecekan gitu. Nah, di sini sesuai clue, jika kurang dari 13 itu anak-anak, ya. Nah, jika 13 antara 13 dan 19. Nah, antara 13 itu kan 13 termasuk dan juga 19 termasuk. Nah, jadi jika dia 13 dan 19 dia termasuk. Nah, logikanya di sini jika nilai lebih dari 13 dan nilai kurang dari 19, nah ini yang membatasi rentangnya menjadi 13 dan 19.
maka remaja gitu. Begitu juga dengan dewasa dan lansia. Baiklah, untuk soal ke-13 yaitu nilai akhir dari seorang mahasiswa. Nah, kita lihat dulu di sini soalnya, yaitu adalah bahwa program menghitung nilai akhir dari seorang mahasiswa berdasarkan nilai akhir, nilai tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Jadi ada tiga input di situ. Kemudian untuk rumusnya, bahwa nilai akhir adalah 30% untuk tugas, 30% untuk TS, dan 40% dari UAS. Nah, setelah didapatkan nilai akhirnya, kita di sini disuruh untuk mengkategorikannya, yaitu untuk nilai 85 ke atas, 85 sampai ke atas gitu A, B untuk 70 sampai 84 dan seterusnya gitu. Nah, untuk kodenya kita lihat di sini. Di sini sudah ada tiga input ya sesuai dengan formula tadi UTS UAS dan tugas. Nah, kita panggil dulu inisialisasi variabel dan panggil untuk tugas UAS dan UTS. Setelah itu kita terapkan rumus nilai akhir tadi yang diberikan 30% untuk tugas, 30% untuk UTS, dan 40% untuk UAS. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan nilai akhirnya, kita kategorikan nilai akhirnya kalau 85 sampai ke atas yaitu A dan juga seterusnya. Selanjutnya, untuk yang terakhir atau yang kelima, soal 14, kalkulator konversi suhu. Nah, di kalkulator konversi suhu ini terdapat bahwa program dapat melakukan itu adalah Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Program harus menerima input suhu dari pengguna serta jenis konversi yang diinginkan. Nah, konversinya itu ada beberapa opsi, Celsius ke Fahrenheit, Celsius ke Kelvin, dan lain sebagainya. Nah, untuk menciptakan hal tersebut, kita bisa pertama melakukan membuat sebuah input, yaitu masukkan angka. Nah, seterusnya yang kedua itu adalah combo box. Combo box ini seperti drop down kalau di website. Nah, untuk menginisialisasi nilainya apa saja, kita bisa di sini ke bagian item, ke bagian item collection, titik tiga itu tekan. Nah, kita tinggal masukkan saja opsi-opsinya tadi yang di bagian ini tadi. Nah, setelah itu mari kita lihat kodenya. Nah, pertama kita tentu mendapatkan nilai dari suhu yang ingin kita konversikan. Nah, setelah kita dapat, tentunya kita dapati dulu juga opsi yang ingin opsi yang user inginkan. Misalkan Celsius ke Fahrenheit. Nah, di Celsius ke Fahrenheit tentu saja nilai tadi dianggap sebagai Celsius, kemudian ingin dikonversi ke Fahrenheit. Nah, ini rumus-rumusnya bisa teman-teman dapatkan di internet ya. Nah, hasilnya nanti disampaikan di message box seperti sebelumnya juga. Nah, oke. Untuk untuk bagian itu mungkin itu saja untuk bagian masuknya bagian penjelasan kode. Tentunya kita masuk ke dalam kita coba praktikkan. Oke, sudah. Nah, yang pertama itu adalah soal satu menentukan bilangan ganjil dan genap. Misalkan satu itu ganjil, saya di sini terdeteksi, kemudian dua itu genap, kemudian untuk berat badan, misalkan berat badannya 80, kemudian tingginya adalah 190 gitu. Submit, normal. Dengan BMI 22,16. Kemudian untuk soal ke-12, kategori usia. Nah, kita masukkan angka. Misalkan usianya adalah 35, maka dia termasuk dalam kategori dewasa. Untuk soal 13, nilai akhir dari soal mahasiswa. Misal nilai UTS-nya adalah 85, kemudian nilai UAS-nya adalah 70. Nah, 70. Untuk nilai tugasnya 95. Begitu submit, kita akan mendapatkan nilai A untuk mahasiswa tersebut. Untuk soal ke-15, kalkulator suhu, misal saya ingin Celsius ke Fahrenheit misal. Nah, jadi kalau di sini Celsiusnya adalah 25 Celsius, maka untuk ke Fahrenheit, terapi saat ini 77 derajat Fahrenheit. Oke, mungkin itu saja untuk penyelesaian tugas kali ini. Saya Surya Hari Pertama dengan NPM 2022 110090. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.